Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budianur, mahasiswa RPL Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, dengan NIM 0172222078. Di sini saya akan memperkenalkan teknik rangsang milenial, yaitu kita tonton video selanjutnya. Prinsip dalam pemeriksaan tanda rangsang milenial di mana bertujuan untuk memberikan tekanan pada mendingen dan radik saraf atau nerve root spinsis ya mengalami iritasi dan menjadi hipersensitif. Sehingga dari tekanan tersebut dapat menimbulkan suatu reaksi kompensasi. Namun reaksi kompensasi ini tidak selalu muncul dan terkadang membingungkan dalam penilaian. Yang perlu diperhatikan adalah timbulnya gejala yang disebut meningismus, yaitu pada pemeriksaan fisik terdapat rangsangan selaput otak, tetapi tidak ada proses patologis di daerah selaput otak tersebut, melainkan di luar kranium, misalnya mastoiditis. Adanya penyakit yang menyebabkan iritasi pada meningens akan menyebabkan timbulnya tanda rangsang meningens, yaitu pemeriksaan tanda rangsang meningens yang kita bahas di sini yaitu ada pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksaan tanda kernik, dan pemeriksaan Brudzinski 1 dan 2 ya. Jadi sebenarnya untuk Brudzinski ini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk Brudzinski 1 ini lanjutan dari pemeriksaan kaku kuduk ya. Jadi teknik pemeriksaannya hampir sama dengan kaku kuduk. Sedangkan untuk Brudzinski 2 ini teknik pemeriksaan hampir sama dengan Kernisain. Ini untuk pemeriksaan kaku kuduk ya. Jadi pada gambaran meningismus ya atau kaku kuduk ya, di mana ini bisa terjadi akibat refleks spasme otot-otot paravertebral. Jadi dilakukan pemeriksaan dengan cara ya pasien diminta untuk berbaring ya, kemudian pemeriksa ada di sebelah kanan pasien dan menempatkan tangan dominan pada kepala pasien dan tangan non dominan pada dada pasien. Kemudian kepala dirotasikan ke kanan ke kiri ya untuk memastikan dalam keadaan rileks ya. Kemudian kepala difleksikan secara pasif dan diusahakan kepala bisa mencapai dada ya. Jadi dagu ini bisa mencapai pada dada. Jadi seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi melakukan atau memfleksikan area kepala ya dengan tangan pemeriksa dominan pada kepala dan non dominan pada area dada pasien. Ketika ada suatu nyeri ya atau suatu tahanan ya atau dagu ini tidak bisa mencapai dada, dikatakan kaku kuduk ini positif ya atau hasil yang abnormal. Kemudian ketika bisa mencapai dada ya atau kepala juga bisa dirotasikan, maka merupakan hasilnya kaku kuduknya negatif ya atau normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda kernik ya. Pemeriksaan tanda kernik sendiri ini merupakan
tanda kernik itu merupakan suatu gejala yang terjadi pada pasien yang menderita meningitis ya atau perdarahan subarachnoid ya, di mana pasien tidak dapat memperpanjang lutut ya dengan paha tertekuk di pinggul pada sudut 90 derajat ya. Jadi ketika pada sudut 90 derajat ya seperti pada gambar ini ya, pasien tidak bisa memperpanjang area lutut ya. Tanda ini ditemukan oleh seorang ahli saraf Rusia ya, Vladimir Mikhailovich Kernik ya, sehingga diberi nama tanda Kernik itu tadi, yaitu dilakukan pemeriksaan pada pasien meningitis dan menemukan sinyal ya atau respon pasien yang tidak bisa memperpanjang lutut ini pada pasien meningitis. Tanda kernik ini terjadi ya karena selama meningitis atau meningitis meradang, yaitu membran yang menutupi sistem saraf pusat yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang ini akan menyebabkan otot leher menjadi kaku ya, dan juga gejala yang lainnya yaitu fotofobia dan sakit kepala. Jadi dalam melakukan pemeriksaannya yaitu pasien diminta berbaring ya, terlentang, kemudian pemeriksa dari sebelah kanan pasien. Lakukan fleksi pada salah satu paha pasien ya seperti pada gambar ini. Kemudian fleksi ini pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat ya. Jadi ini 90 derajat, ini 90 derajat ya. Kemudian kita ekstensikan tungkai bawah sisi yang sama pada persendian lutut sampai membuat sudut 135 derajat atau lebih ya. Jadi posisi kaki ya, bagian tungkai ini diposisikan 135 derajat ya. Kemudian kita lakukan pada hal yang sama baik di sisi kanan dan juga sisi kiri. Ketika pasien ya tidak dapat mencapai sudut 135 derajat ya atau ada rasa nyeri ya ketika tungkai dipanjangkan, maka merupakan tanda kerniknya positif. Sedangkan apabila ekstensi lutut ini bisa mencapai 135 derajat, maka tanda kerniknya negatif. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Brudzinski 1, di mana pemeriksaan Brudzinski 1 ini yaitu sama ya, hampir sama dengan pemeriksaan kaku kuduk ya. Di mana untuk pemeriksaan Brudzinski 1 ya ini untuk menilai tanda leher itu tadi ya, yaitu dengan cara pasien berbaring terlentang, kemudian tangan non dominan pemeriksa ada di bagian kepala pasien dan tangan dominan ya berada di bagian dada. Kemudian dilakukan gerakan fleksi pada kepala pasien dengan cepat ya. Gerakan fleksi ini ya dilakukan semaksimal mungkin. Jadi ketika dilakukan gerakan fleksi pada area kepala, jika lutut ya akan timbul suatu gerakan involunter ya. Jadi lututnya ini akan fleksi ya, pada kedua tunggainya ini akan fleksi, maka di sini disebut tanda Brudzinski-nya positif ya. Jika ketika dilakukan fleksi secara cepat tidak timbul fleksi involunter pada tunggainya, maka Brudzinski-nya negatif. Ya, selanjutnya yaitu Brudzinski 2 ya. Brudzinski 2 di sini
Yaitu, hampir sama memeriksanya dengan, Kearney Science ya. Jadi, pasien diminta berbaring terlentang, kemudian tungkai bawah pasien dilakukan fleksi secara pasif pada sendi panggul dan sendi lutut ya, seperti tanda Kearney. Interpretasinya yaitu, tanda Brudzinski II dikatakan positif jika sewaktu dilakukan gerakan ya, dilakukan, fleksi, maka, satu sisi dilakukan gerakan fleksi, maka sisi satunya di sini akan mengalami, gerakan involunter ya. Jadi tungkai yang kontralateral ini dia akan ikut fleksi juga. Jadi seperti pada gambar ini. Jadi kalau, normal, seperti pada gambar ini meskipun, difleksikan, sisi yang tidak difleksikan akan tetap lurus ya. Sedangkan, kalau, tanda Brugsch duanya positif, maka ketika, sisi satunya difleksikan, maka sisi, yang tidak difleksikan ini akan mengalami gerak involunter, yaitu ikut fleksi juga. Oke, baik.